Katanya nih. Enggak, Oh, beda. Oke, yuk. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulansari, saya asli Malang. Saya SMK 8, Negeri 8 Arjosari. Arjosari. Oh, iya. Oke. Kesukaan apa? Hobi saya mendengar musik, membaca juga. Tapi nggak sering membaca, tapi pasti membaca. Oke. Lebihnya mendengarkan musik. Musik apa yang kamu sukai? Saya lebih suka musik barat. Kayak paling suka One Direction. One Direction. Oke. Ya, satu lagi pertanyaan buat kamu. Ya. Kenapa memilih Universitas Islam Majapahit? Alhamdulillah rezekinya di sini KIP, Pak. Oh, di sini KIP. Iya. Jadi prosesnya kamu gimana? Kan Malang kan banyak juga kampus-kampus, tapi kok banyak. memilih di sini gitu kan? Ini menjadi apa ya? Ya, padahal Tanda tanya besar. tanda tanya. Makanya itu saya butuh tadi. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya bisa bertemu di kelas semester 1 jurusan pendidikan bahasa Indonesia ya ini ya. Jadi ini sudah kelas terakhir minggu ini. Hari Jumat ada mata kuliah apa saja? Mata kuliah saya saja ya. Jadi itu memang saya bisanya hari Jumat ya. Hari-hari yang lain itu saya sedang tugas studi. Maksudnya tugas studi itu saya juga disuruh kuliah seperti kalian. Ya, saya tugas studi di Surabaya. Jadi Senin sampai Kamis itu di Surabaya. Jadi ini tadi berangkat dari Surabaya. Kayak gitu. Apakah tugas studi harus di tempat studi? Enggak juga. Ya, saya hanya mengambil peluang untuk diizinkan mengajak keluarga, ya keluarga saya ajak ke sana. Itu ya, sehingga biar bisa fokus untuk studinya. Nah, maka dari itu ketika ada jam kuliah saya itu pasti di hari Jumat. Kayak gitu. Nah, kalau hari Senin full ya. Full ya. 3 atau 4? Oh, diganti hari Selasa 01. Nah, jadi kira-kira kalau digeser biar kuliahnya nggak sampai Jumat, biasanya di hari Senin gitu ya. Biasanya kan arah-arah itu mengajukan gitu ya, mengajukan biar nanti kayak yang mbaknya di Malang mau pulang itu juga lebih awal kan gitu. Biasanya gitu biasanya. Nah, jadi kontrak kuliah salah satunya kita membahas kesepakatan pertemuan. Ya kayak gini tuh kita bahas. Misalnya saya menyampaikan kenapa sih Pak kok hari Jumat? Ya karena saya bisanya hari Jumat. Tetapi karena saya sekarang hanya fokus di tugas akhir, di penelitian, ya lebih fleksibel jamnya. Jadi misalnya digeser hari Senin bisa. Kalian jam keberapa itu kosongnya itu yang Senin? Jam pertama. Oke, jadi kemungkinan kalau kita geser bisa ya di hari Senin. Nah itu, tapi ini baru tawaran ya, maksudnya belum pasti. Kenapa? Kalau misalnya kelas kalian bisa, di kelas saya yang lain itu nggak bisa, otomatis nggak bisa digeser. Kenapa? Karena nanti kalau saya di 2 hari di sini, waktunya tersita 2 hari jadinya. Jadi saya mengupayakan untuk 1 hari. Nah, kalau kakak-kakak tingkatnya itu bisa bergeser ke hari Senin, ya, maka nanti kita bisa bergeser hari Senin. Jadi saya nanti keputusannya saya WA ya. Siapa yang hubungi saya kemarin itu? Nah, panggilannya Dinda. Panggilannya Dinda ya. Jadi kayak gitu ya, Mbak Dinda ya. Nah, itu terkait jam. Ya, terkait jam perkuliahan. Kemudian untuk perkuliahannya sendiri, karena ini bukan jurusan sastra, tapi jurusan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, maka mata kuliah sastra rata-rata akan 2 SKS saja. Ya, kalau kalian jurusan sastra, ya mungkin mata kuliah sastra bisa 3 sampai 4 SKS. Kayak gitu. Ya, kenapa? Ya karena fokusnya yang misalnya pendidikan bahasa Indonesia berarti yang banyak di pendidikan dan bahasa.
Kayak gitu. Kalau jurusannya sastra, ya paling banyak di sastra jurusannya. Apa sih Pak bedanya? Ya serumpun tapi spesifikasinya beda. Nah kalau diterapkan di sekolah, ya apakah bisa yang jurusan sastra murni? Mungkin hanya soal administratif, soal mengajar sama. Materinya mungkin akan lebih banyak dapat yang jurusan sastra. Ya, kelemahannya kalau jurusan sastra mau mengajar itu bingung soal perangkat pembelajaran, buat RPP dan lain sebagainya karena nggak diajar. Ya, kalau kalian ambil jurusan sastra nggak ada mata kuliah pendidikan. Ya, paling bahasa sama sastra saja, 2 mata kuliah itu. Ya. Semoga saja nggak ada yang membayangkan kuliah bahasa Indonesia gampang. Kayak yang dibayangkan waktu sekolah, ambil jurusan bahasa Indonesia aja lah pokoknya kuliah. Ada nggak? Biasanya ada. Ini tolong di bawah salah satu, nanti kalau saya bertanya suaranya nanti didekatkan ini ya, biar nanti terdengar lebih baik. Jadi nanti sambil digeser-geser gitu ya. Jadi santai-santai, jangan tegang ya. Saya kurang begitu suka kalau belajarnya tegang, harus santai. Kenapa? Kalau tegang nanti tambah sulit masuknya. Ya. Jadi santai, rileks, kalian harus bisa santai. Ya sersan gitu loh ya. Serius tapi santai. Nah, Masnya nggak boleh minder karena laki-laki sendiri ya. Ada temennya enggak? Ada 1-2 orang berarti ya. Nah, kalau lagi sendiri gini jangan minder. Mungkin minder karena awal ya, semester 1, baru nanti semester 2, semester 3 kan sudah akrab. Tapi ada juga dulu yang sampai semester akhir itu tetap minder. Apa? Karena dia semakin lama semakin nggak ada temennya. Kan ada ya proses seleksi alam gitu ya. Jadi semester 5 hilang, semester 6 hilang, itu kan tidak menutup kemungkinan, tidak tahu hilangnya kenapa. Ya entah faktor malas, entah faktor menikah, entah faktor bekerja luar pulau, ada macam-macam ya, kita kan nggak tahu ya. Yang tahu masa depan itu kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, wallahu alam ya, kita kan nggak tahu. Kita bisa merencanakan tapi kan nggak tahu apakah rencana itu terlaksana atau enggak, terwujud atau enggak gitu kan. Nah kayak gitulah, misalnya kerja ya gajinya 4 juta, apakah setiap gajian akan 4 juta? Belum tentu. Nah, nanti kalian melakukan kesalahan potong gajinya tinggal 1 juta kan memungkinkan kan? Nah, jadi gitu maksudnya. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti, ya. Yang pasti, ya, itu 3 hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Rezeki, jodoh, dan mati. Jadi kalian jangan sampai memikirkan 3 hal ini, oke? Keliru kabeh, ya. Kalau kalian memikirkan 3 hal itu berarti kalian sudah menyalahi wewenang, pasti pusing ya. Mau kerja niatnya cari uang, emang kerja itu untuk cari uang, perspektif awamnya begitu ya. Tapi kalau belajarnya ini serius ya, berarti kerja itu ibadah. Ya kayak tadi itu ya, gajinya 4 juta tiba-tiba dapat 1 juta. Nah, tapi kalau niatnya ibadah, gaji itu bonus. Nah, perspektif seperti itu yang harus ditanamkan. Seperti kalian berangkat masuk ke kelas gini, itu ibadah. Ya. Saya kuliah biar pinter, emang bisa pinter. Pinter nggak pinter itu Allah yang menentukan. Secerdas apapun dosennya, setinggi apapun pendidikan dosennya, ya saya sekarang S3. Apakah menjamin yang saya ajar itu nanti cerdas dan pandai? Enggak. Jadi kayak gitu ya. Sudah tahu nama saya? Pak Fatoni. Tahu ya, di mungkin saat perkenalan kemarin ya. Mungkin foto saya yang paling nyantai gitu ya. Iya, yang lain formal-formal ya. Ya, karena saya sudah lama nggak foto masalahnya gitu loh. Tiba-tiba diminta anak-anak foto loh. Kayaknya ini buru-buru nih ya. Sudahlah saya punya foto ini. Di foto anak saya itu, anak saya playgroup umur 4 tahun itu loh. Dia yang foto itu. Terus ya ini aja selesai dikirim.
gitu. Nah yang lain-lain ini di laptop kadang arah-arah itu HP saya ini kan berbagi dengan anak saya. Ya, saya jarang pegang HP. Jadi kemungkinan mbaknya kemarin itu hubungi saya nggak balas-balas ya kayak gitu, kalah sama anaknya. Ya, nah, kalau jadi orang tua nanti suatu ketika kalian akan mengalami itu gitu. Ya, tapi bukan marah ya direbut HP-nya direbut anak, tapi ya lain lah. Kalau nanti kalian sudah merasakan atau ada yang sudah menjadi ibu di sini. Belum. Oh, belum. Ini fresh graduate ya, habis lulus SMA semua. Ada yang gap year. Satu orang. Iya, oke. Yang lainnya berarti fresh graduate semua ya. Iya. Nggak ada masalah itu. Ya, yang penting masih ada spirit untuk belajar. Ya, itu yang penting. Dan yang namanya belajar harus dekat dengan buku. Ya, Pak saya nggak dekat dengan buku. Ya harus didekatkan. Ya, karena zaman sekarang ini lebih sulit mencari orang yang membaca. Saya akan lebih percaya kecerdasan seseorang yang rajin membaca daripada kuliah tinggi tapi nggak suka baca buku. Ya, jadi kuliah nanti kan dapat ijazah. Ijazah itu kan sebagai bukti kalau kalian pernah kuliah. Tapi adakah bukti kalau kalian itu orang yang berilmu? Ada buktinya? Enggak. Ya, ada. Sertifikat ijazah itu kan berarti kalian pernah mengikuti sebuah lembaga atau kegiatan yang tersertifikasi. Kan gitu ya. Ya, jadi orang pandai itu karena dia belajar. Walaupun dia sarjana, walaupun dia kuliah, ya kalau nggak mau belajar, ya tetap nggak ada ilmunya. Paham ya di sini ya. Dan saya sebelum ngomong soal nanti mata kuliah, saya kan ngampunya mata kuliah teori sastra. Ya saya sebelum ke arah sana dulu ini semacam wacana umum ya. Wacana umum yang semoga kemarin itu sudah dapat waktu PKKMD. Dan nanti mata kuliah saya lebih banyak ke daring. Ya, karena apa? Ya karena saya sedang fokus ke riset saya itu. Ya. Daring itu nanti kita bicarakan media yang paling dekat dengan kalian, ya. Maksudnya kalian bisa sudah punya akun di e-learning? Belum punya NIM. Belum dapat NIM ya. Iya. Nah, kalau gini misalnya saya mengikuti struktur, kalian kan nggak bisa belajar. Iya. Kan belum bisa mengakses ke situ. Iya. Nah, terus nanti belajarnya gimana lah? Kalau saya saklek di situ, akhirnya kan kalian nggak bisa mengakses. Misalnya saya mengirim PPT, saya mengirim buku yang saya taruh di e-learning, kalian nggak bisa ngakses. Nah, jadi fleksibel kayak gitu. Nah, ini saya arahkan ke kalian seperti itu karena nanti kalian calon guru, karena belum tentu semuanya menjadi guru. Walaupun jurusannya pendidikan, bisa jadi nanti tiba-tiba jadi wartawan, tiba-tiba menjadi pegawai bank, atau bisa jadi nanti bisa jadi CS, kan nggak menutup kemungkinan kan. Iya. Nah, tapi yang jelas ini karena kalian jurusan sarjana pendidikan, saya sebut calon guru. Ya, jadi kayak gitu. Yang jelas nanti harus ditata niatnya. Dunia pendidikan kita itu kalau kita baru masuk, ya, maka ikhlas dan sabar itu harus yang lebih besar. Ya, itu biar nanti nggak menyesal. Maksudnya apa? Ya seperti itu. Nanti seperti yang kalian lihat di berita, kalian lihat di medsos, berapa sih gaji guru, berapa sih gaji dosen? Ya, di situ. Ya, tetapi kalau niatnya ibadah, ya berarti itu sanggup mati. Kok bisa seperti itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah amal yang tidak terputus. Nah, kalau masuk jadi guru itu kan ngajar. Loh Pak, kan saya jurusan bahasa Indonesia. Amal baiknya nanti di mana? Nah, dari awal sampai sekarang tadi saya kan nggak ngomong bahasa Indonesia saja loh. Iya kan? Tapi ngomong banyak hal. Nah, itu maksudnya. Ya, kayak gitu. Nah, terkait itu maka saya mengharap nanti kalau kalian ini sudah
memilih menjadi mahasiswa, maka dekatilah buku. Buku zaman sekarang enak seperti buku zaman saya. Wajib beli fisik, kalau enggak fotokopi. Kalau sekarang kalian download PDF bisa. Sudah banyak buku-buku PDF. E-book. Ya. Kalau dulu zaman saya nggak ada e-book, internet aja sulit. Ya. Dulu akan ada. Kalian sempet enggak melihat warnet? Masa-masa kalian sempet ya? Sempet. Tapi sekarang kan sudah mulai gak ada kan ya? Iya. Karena semua orang sudah bisa mengakses internet secara individual di HP-nya masing-masing. Ada yang nggak pakai HP smartphone? Nggak ada ya? Semua smartphone ya? Ya. Ada yang nggak punya laptop? Saya tidak mengharuskan punya laptop, tapi ini adalah mahasiswa itu sarannya nanti nulis. Punya semua atau ada yang nggak punya? Nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, satu orang aja. Yang lain punya? Punya semua ya? Punya Mbak? Punya. Nah, kalau punya semua berarti apa? Kalau Masnya nggak punya, nanti download aplikasi Word di HP-nya. Ya, Word, kemudian nanti PPT untuk membuat PowerPoint. Nah, itu di HP semua sekarang sudah ada. Kalau sampai nggak punya, itu segera diunduh, diinstal. Memorinya kecil, gini dihapus dulu. Ya, kayak gitu. Jadi jangan prasyarat jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti belajar. Yang penting punya smartphone berarti bisa membuat PPT, bisa membuat makalah, bisa nulis artikel, bisa membaca. Syaratnya handphone. Pak, saya nggak punya paketan, ya kan bisa banyak cara. Kalian ke warkop ada free wifi, ya minta hotspot teman. Di kampus juga free wifi ada. Lemot Pak ya, cari titik-titik yang nggak banyak orangnya gitu loh. Nah, kalau kita keterbatas berarti kita harus mengakali itu kan. Oh, kampus sepi jam berapa? Oh, sore. Berarti saya harus mengakses buku-buku itu pada waktu sore. Kampus ini kan kalau sampai malam. Nggak tahu kalau sekarang ya, masih ada nggak kelas sore. Nah, kalau ada kelas sore berarti sampai jam 9 malam. Nah, di mana waktu sepinya? Lah itu internet kampus berarti sedang kenceng-kencengnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau nggak punya paketan berarti ya nyari di situ. Kapan sih jamnya anak-anak itu nggak banyak di kampus? Ya. Jadi kita harus punya cara mengakali keterbatasan kita. Bukan keterbatasan itu menjadi alasan kita terbatas bergerak. Ya. Teknis sudah, oke, semua sudah punya handphone. Masnya nanti tinggal download aplikasi yang dibutuhkan. Dan saya tambahkan karena kalian jurusan bahasa Indonesia harus punya KBBI di HP-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua Thesaurus, itu download mulai sekarang, dibuka-buka itu nanti. Ya, KBBI itu berarti kalian mengenal kosakata. Anak bahasa Indonesia harus banyak kenal kosakata. Thesaurus itu nanti kalau kita mau mencari mana kata yang baku, mana yang tidak. Jadi dua ini. Aplikasi wajib jurusan pendidikan bahasa Indonesia ataupun sastra Indonesia, dua aplikasi wajib. Ya. Selebihnya kalian nanti tinggal download artikel, download e-book kayak gitu. Ya. Pak, gimana download buku gratis? Buka. Gak ada spidol. Ada spidol enggak? Dan nanti disiapkan ya kelas ya. Kalian harus punya spidol sama penghapus yang dimiliki kalian pribadi ya, biar nanti ketika saya butuh spidol itu enak. Open Knowledge Map ya, itu untuk mengakses e-book dan buku. Coba dicatat aja, Open Knowledge Map ya, itu untuk mengakses buku-buku berupa PDF, artikel dan lain sebagainya. Itu satu itu saja, insya Allah nanti banyak di sana. Open knowledge ilmu. Knowledge ilmu itu loh ya, bahasa Inggrisnya ilmu, knowledge ya. Map itu peta ya. Google Map, MAP ya, Open Knowledge Map. Ya, itu nanti kalian tinggal mencari di situ. Saya yakin mata kuliah yang lain kalian juga diminta cari buku toh. Nah, cari mata kuliah kalian di situ.
barangkali ketemu. Ya, karena itu banyak buku dari Indonesia sampai dunia ada di situ, di Open Knowledge Map. Ya, makanya tadi saya meminta jaringan internet kapan kalian membutuhkan, ya saat menurut buku itu. Ya, saya untuk mengerjakan disertasi saya menurut buku kurang lebih 20 giga buku tok. Enak, maksudnya enak apa lah? Kalau misalnya buku, beli buku, ya satu buku berapa? 60.000, 80.000, ya ada yang 300. Ya, tapi kalau dengan itu yang penting akses internet gratis, bisa download. Ya, oke. Saran untuk belajar di situ. Nanti saya akan ngirim RPS karena belum bisa mengakses e-learning ya. Nanti akan saya kirim RPS dan kontrak kuliah. Nanti apa saja yang dipelajari saya kirimkan di Mbak Dinda. Ya, di Mbak Dinda. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan untuk UTS dan UAS dan tugas. Tugasnya 9 ya, kalau dibagi kelompok berarti masing-masing kelompok 2 anak, yang satu berarti ada yang 3, yang lainnya 2-2 ya, kayak gitu ya. Siap? Nah, siap itu berarti senang saya. Siap ya, nanti saya tidak minta buat makalah karena saya sadar kalian masih semester 1. Saya tidak minta buat makalah, tapi nanti saya minta buat laporan baca. Nggak usah kelompokan, tapi ada laporan baca itu ya. Tapi sistemnya nanti presentasi berkelompok, berarti individu, tapi presentasinya biar nggak malu, nggak deg-degan sambil belajar, berarti 2 orang, ada yang 3 orang nanti. Itu gitu ada ya. formatnya Pak? Nggak ada. Laporan baca, jadi apa sih yang kalian baca itu kalian catat ya. Kalian catat dan itu nanti dipresentasikan, catatannya itu ya dikirimkan ke saya. Berupa apa? Tulis tangan boleh, pakai kertas, terus kemudian diketik di Word boleh. Pilih yang kalian nyaman gimana ya. Jadi kayak meringkas kita habis membaca ya. Jadi kita kayak meringkas habis membaca bacaan gitu, diringkas kesimpulan maksud dari inti cerita itu, terus kita kasihkan ke Bapak gitu ya. Filenya ya. Setelah presentasi ya. Nah, gitu Pak. Kalau daring ya berarti nanti yang tulis tangan itu difoto, filenya bisa dikirimkan ke saya atau diunggah di e-learning. Terus yang berupa file ya tinggal ngupload ya. Pilihnya yang nyaman. Kalau yang nyaman gimana Pak? Saya nyaman tulis tangan. Oke, tulis tangan ya. Yang jelas kalian harus belajar jujur dengan dirinya sendiri ya, karena sekarang internet mudah. Coba laporan ini ketik di Google, ada nggak? Muncul semua, tapi kalian nggak dapat apa-apa, Nggak dapat ilmunya. nggak dapat ilmunya. Tugas selesai tapi nggak dapat apa-apa. Makanya di awal tadi ya, apakah kuliah nanti akan menjamin saya mendapatkan ilmu? Apakah menjamin saya menjadi cerdas, pinter dan lain-lain? Enggak ya, tapi kalian bisa mengupayakan itu ya. Kalau kita gigih, kita ikhtiar gitu ya, Allah pasti akan memberi itu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh gitu ya. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, ilmu itu kalau nggak dicatat akan hilang. Jadi sering-seringlah mencatat. Membaca buku dicatat, membaca buku dicatat. Saya nggak bisa baca buku, belajar. Baca buku itu aktivitas yang berat. Karena apa? Menggunakan otak. Percaya nggak membaca itu berat? Percaya. Yang nggak percaya angkat tangan, tak jelaskan. Percaya nggak? Percaya. Oke. Mbak, kasihkan mic-nya sana. Percayanya kenapa? Karena kita harus, misal kita membaca Pak, kita harus memahami isi dari buku tersebut, atau mungkin ada kata-kata yang asing bagi kita, jadi kita harus mencari lagi kata apa ya ini gitu. Jadi bagi saya itu berat.
Oke. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Kurang lebih sama. Yang beda? Itu jawaban umum ya, jawaban umum. Masih sangat-sangat relatif ya, sangat-sangat objektif ya. Ada coba yang lain, ada nggak jawaban yang lain? Ada nggak jawaban yang lain? Ada? Sama? Oke, kalau merujuk dari pertanyaan saya kenapa membaca itu berat? Karena membaca itu menggunakan otak. Aktivitas otak yang belum terbiasa dengan kata-kata ya, dia akan bekerjanya lebih ekstra ya. Kata ini benar kata mbaknya tadi ya, nggak tahu kata ini artinya apa, nggak tahu kata ini artinya apa, ketika dibentuk menjadi kalimat semakin nggak bisa difahami. Lah ini semakin berputar dia ya, kinerjanya semakin itu. Nanti kalau dia capek, matanya memberat, ngantuk, itu bukti kalau otaknya sudah capek ya. Capeknya otak itu gak enak, lebih enak capek fisik. Capek fisik istirahat blek turu. Capek otak ya sudah mungker-mungker gak turu-turu deh. Makanya berbahaya, jadi harus dikontrol, harus dibiasakan ya. Kalau otaknya capek ya, kemudian yang muncul itu pikiran yang aneh-aneh yang nggak terkontrol ya, over thinking ya, overthinking, kemudian sampai semuanya akhirnya stres tingkat tinggi, turun ke hati. Nah kalau sudah turun ke hati ya, emosionalnya nggak terkontrol ya, psikolog jalurnya. Tapi orang kita kan takut ya pergi ke psikolog, dikatakan nanti orang gila gitu ya. Tapi memang orang gila itu kalau kita memahami tanda-tandanya adalah tingkat kestresan tingkat tinggi yang nggak bisa terpecahkan, akhirnya ya otaknya ini, fungsi otaknya bergeser ya, itu akhirnya ODGJ ya gitu. Makanya nggak bisa kalau kita sistem kebut semalam itu ya, kalau otaknya terbiasa it's okay, tapi kalau otaknya nggak terbiasa ya berbahaya ya. Tapi dalam catatan kalau dikerjakan dengan serius ya, mengerjakan otak dengan serius. Tapi sistem kebut semalam, tapi kalau tinggal browsing ya nggak menggunakan otak kan, itu lain ya, itu lain. Nah terkait itu makanya saya menekankan harus suka membaca. Kalau belum terbiasa harus dibiasakan. Baca sesuatu yang ringan yang mungkin kalian akan potensi sukanya itu lebih besar. Ya, dulu saya belajar itu membaca karya sastra yang enteng-enteng. Ya, buku itu saya bawa kemana-mana. Dibaca enggak? Ini dibawa aja dulu. Ya, nanti kalau kita lagi nunggu pacar, nunggu siapa, itu kan lagi suntuk toh. Akhirnya itu dibaca. Tapi kalau kalian nggak menyiapkan, ya akhirnya kan bengong aja, kan eman bengong. Kalau kalian bawa buku, akhirnya buku itu dibaca. Ilmu itu membawa prestis, tahu nggak? Ono wibawai. Kalian menunggu dengan bengong, sama melihat orang menunggu dengan membaca. Keren mana? Membaca. Itu loh yang dimaksudkan, bahwa ilmu itu ada wibawanya. Pak membaca novel, ilmunya apa? Ilmu kehidupan. Sastra, ya ini masuk sedikit ke teori sastra ya. Sastra itu berbicara soal perilaku manusia, manusia dan kehidupannya. Sastra tidak berangkat dari kekosongan. Ya. Sastra itu cerminan dari realita. Pak, bukannya sastra itu adalah karya fiksi, karya imajinasi. Oke,
kalau memang ada perkataan begitu, tidak ada sesuatu yang benar-benar kosong. Ya, rekaan misalnya hanya rekaan, nggak ada di realita. Tetapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di situ adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya, ya, kalau novel yang pernah dibaca apa? Kalau saya itu Tentang Kamu, karyanya Terelie. Terelie. Ya. Ya. Menurutmu itu fiksi apa realita? Ada fiksinya juga ada realitanya. Oke. Yang realita yang mana menurutmu? Kayak tempat, terus di situ di novel itu dijelaskan bagaimana istilah pedagang kaki lima di situ juga ada. Terus yang namanya tokonya itu Sri itu juga ke London, itu dijelaskan bagaimana gedung-gedung di London itu. Jadi itu realitanya. Kalau fiksinya itu mungkin dari ceritanya, alur ceritanya mungkin. Nah. Jadi kayak gitu ya. Sefiksi-fiksi apapun itu masih ada yang mengangkat dari realita. Ya. Misalnya saya mau menggambarkan tokoh yang sedang bersedih. Tokoh yang bersedih itu seperti apa kira-kira? Nah, itu kan nggak mungkin kita menggambarkan tidak berdasarkan realita yang pernah ada. Oh, ciri-ciri orang sedih itu tatapannya kosong, kemudian matanya tiba-tiba memerah, tingkat kesedihannya ketika memuncak, tiba-tiba bulir-bulir air mata itu jatuh di kedua pipinya. Nah, itu kan dari realita. Ya, ciri-ciri orang sedih seperti itu digarap dengan bahasa yang enak, yang indah, ya. Jadilah itu deskripsi tokoh yang sedang bersedih. Ya. Jadi seorang sastrawan, seorang penulis itu pengamat yang detail. Menggambarkan orang marah, tulisannya apa sih cara menggambarkan orang marah itu kan butuh kata-kata yang detail. Ya. Andi mengantarkan ceweknya, mau menjemput ceweknya, ya, pulang dari kampus, tapi tiba-tiba saat dia terbengong menunggu di pintu kampus, ceweknya tiba-tiba dibonceng oleh seorang cowok. Ya, Andi tiba-tiba tangannya mengepal. Nah, itu kan tanda kalau dia sedang marah, dia sedang cemburu. Nah, itu nggak mungkin, nggak ada dari realita, itu digambar, diamati oleh penulis itu ciri orang marah itu seperti apa. Ya, makanya sastra itu ilmu tentang kehidupan. Mau belajar hidup, ya bisa dengan membaca sastra, nggak harus mengalaminya. Ya, itu mungkin sudah dialami oleh penulisnya dari riset bertahun-tahun. Kalian kalau membaca itu dengan sungguh-sungguh, ya, karena sifat sastra selain menghibur itu bermanfaat, dulce et utile, ya, memberikan kesukaan dan juga memberikan manfaat. Ya. Tapi kalau kalian pembaca yang pertama saja untuk bersenang-senang saja, maka tidak dapat manfaat darinya. Kok bisa? Ya, seperti mungkin yang di siapa namanya? Mbak siapa? Mawar. Mbak Mawar, sebut saja Mawar. Iya. Ya. Mawar siapa namanya? Kusnul Nur Mawarsari. Kusnul Mawarsari. Jadi benar-benar namanya Mawar ya? Iya. Oke. Kusnul Mawarsari. Nanti perkenalan di akhir ya. Seperti itu, ya. Kalau misalnya Mbak Mawar tadi itu tidak menaikkan level membacanya, tidak tahu pengalaman hidupnya, ya, apa yang bisa diambil dari situ? Bagaimana seorang pedagang kaki lima biar bisa survive di novel itu? Mungkin awalnya dia itu kayak kok bawanya itu loh gak bisa dipindah-pindah dagangnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dia itu ngide pakai roda di kedua sisi, terus jadi bisa dipindah-pindah. Darinya dia yang cuma di pinggiran jalan akhirnya bisa sampai ke Monas. Lah, jadi di situ mereka bilangnya itu pedagang kaki lima, mungkin kayak gitu. Oke, ya lumayan lah ya dapat manfaat. Tapi perlu dipancing. Sebelumnya ketika saya belum bertanya,
pernah mendapatkan manfaatnya kira-kira selain hiburan? Mungkin di tokoh ini ya, namanya itu kan Busri. Enggak, maksud saya sebelum saya bertanya ada manfaat yang bisa diambil belajar hidup dari sebuah novel, pernah kepikiran enggak sampean? Enggak. Nah, itu yang namanya membaca untuk rekreasi, untuk berlibur, untuk bersenang-senang. Ya. Tapi kalau mau mengambil manfaat ya itu tadi misalnya tiba-tiba sampean berpikir kan, apa sih kira-kira? Oh, pedagang itu berarti awalnya dia membuat kotak aja nggak bisa dipindah, mau dikasih roda dia bisa jalan-jalan kemana-mana yang tempat orang rame. Ya. Nah, itu kan bisa menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat. Ya, bagaimana bisa memindah dagangan saya dari titik satu ke titik yang lain? Itu satu. Kan tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang seperti itu. Misalnya ada konflik antara tokoh A dan tokoh B misalnya. Selesainya gimana? Kalau kalian berpikir di Al-Qur'an juga disebutkan di situ, ya. Segala sesuatu itu ada manfaatnya kalau ya, kalian memikirkannya. Itu disebutkan di Al-Quran berkali-kali. Musibah dan lain sebagainya kalau mau difikirkan maka akan mendapatkan manfaat. Sayangnya mayoritas dari kita ketika dicoba, ketika diuji mengeluhnya yang didahulukan. Iya enggak? Iya. Tapi kalau kita enggak mengeluhnya yang didahulukan tapi berpikir apa sih yang bisa saya pelajari dari musibah ini? Lah, kan dia berpikir akhirnya dapatkan manfaat, derajatnya naik setelah itu. Tapi kalau diuji mengeluh ya nggak dapat apa-apa, nggak naik derajatnya. Itu loh maksudnya. Dan itu ada semua di karya sastra, kisah-kisah seperti itu. Kita nggak perlu mengalami terlebih dahulu, ya. Saya dulu pernah menyelesaikan konflik rumah tangga rekan saya belum menikah posisi kala itu. Ya, saya ngasih solusi dan berhasil. Dia bertanya-tanya, sampean belum menikah kok bisa menyelesaikan permasalahan rumitnya rumah tangga orang yang sudah menikah? Teman saya bertanya-tanya. Ya karena itu saya dapat dari sebuah novel, dari sebuah ini. Kan saya nggak harus mengalami untuk bisa memberi solusi. Oh iya gitu ya. Coba baca novel, saya beri novel. Dia membaca akhirnya sampai sekarang. Jadi solusi itu bukan dari saya. Loh, kisahnya orang ini kok sama dengan novel yang pernah saya baca. Saya berikan ke dia. Karena berhasil itu saya ditraktir makan. Loh, nah itu kan ada poin plus kan. Ternyata yang dari novel itu bisa menyelesaikan real, hampir bercerai dia. Selesai. Wallahu a'lam bishawab, ya nggak tahu apakah itu karena novel atau karena memang dia membuka pikirannya. Yang jelas salah satu jalannya adalah melalui saya, dan saya karena saya membaca novel itu perantara kan gitu. Nah itu yang namanya dengan membaca sastra kita bisa mendapatkan manfaat, itu loh ya. Tetapi tidak banyak orang yang mau membaca karya sastra. Ya tidak apa-apa, itu pilihan. Yang jelas di dalam Islam ini Islam semua ya, atau ada yang non Islam? Islam semua kebetulan ya. Alhamdulillah ya. Iqra pertama turun itu anjuran untuk Iqra ya, membaca. Agama ini ya, bukan bahasa Indonesia ya. Agama itu menganjurkan, kalau ini Islam semua berarti kalian wajib hukumnya membaca. Wajib rek, ini bukan sunnah, wajib. Nah, menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia juga wajib membaca. Oke, jadi kayak gitu. Nggak hanya mahasiswa bahasa Indonesia aja, semuanya wajib ya kalau dia Islam. Ya, gitu ya. Jadi itu untuk tugas. Kemudian untuk UTS ya, nanti ya saya minta untuk merefleksikan ya, merefleksikan dalam bentuk tulisan ya yang lebih panjang dari catatan baca, laporan baca ya.
kalian merefleksikan apa yang dipelajari selama pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-7. Nah, nanti UTS-nya pertemuan ke-8. Nah, itu direfleksikan dalam bentuk tulisan, ya. Tuh. Nanti direfleksikan dalam bentuk tulisan, ada judul, ya. Karena tulisan kan harus ada judul, kemudian isinya. Maksimal 6 lembar, minimal 3 lembar. Bahasa kalian sendiri, itu UTS-nya. Untuk UAS, mata kuliah teori sastra, maka nanti kalian bertugas, ya, merefleksikan satu teori, ya, untuk jadi tugas UAS. Apa saja nanti yang ditulis di situ, ya, mulai misalnya mau teorinya siapa, orang ini terpengaruh siapa, nih detailnya nanti akan saya munculkan di kisi-kisi atau di soal UASnya. Yang jelas nanti di akhir sama-sama bentuk tulisannya take home exam. Jadi tugas itu UTS dan UAS dikerjakan di rumah. Sifatnya take home. Sifatnya kalian boleh buka buku, ya. Bukan ujian seperti ujian pada umumnya yang harus di kelas menjawab soal dan lain-lain, enggak. Jadi take home. Jadi waktu ujian nanti tinggal dikumpulkan, mengisi presensi atau mengunggah di e-learning. Jadi kedua-duanya baik UTS maupun UAS sifatnya begitu, ya. Nah, bisa difahami untuk tugas harian, tugas UTS, tugas. Berarti untuk deadline-nya itu di hari H ujiannya. Berarti kita mengerjakan sebelum hari ujian. Gimana? Bagaimana? Coba diulangi. Untuk pengumpulan tugasnya, berarti kita mengumpulkan tugasnya itu di hari H ujian. Berarti mengerjakannya sebelum hari H ujian. Boleh. Oh, seperti itu atau yang lain? Boleh. Ya, boleh. Yang jelas mengumpulkannya di waktu ujian. Ya. Kalau misalnya besok mau langsung mengerjakan tugas UAS boleh. Oh, fleksibel berarti ya Pak waktunya? Fleksibel. Karena sifatnya take home. Soal kan sudah jelas, targetnya sudah jelas. Kalau mengerjakan, kalau UTS nggak bisa. Karena UTS kan refleksi pertemuan 1 sampai 7. Kalau UAS bisa dikerjakan besok. Atau setelah pulang dari sini selesai mata kuliah ini langsung dikerjakan, nyicil, ya, untuk tugas UAS bisa. Karena tugas UAS satu merefleksikan satu teori sastra dalam bentuk tulisan. Jadi ini teorinya siapa, ya, langkah-langkahnya gimana, orang ini terpengaruh dengan pemikir siapa sebelumnya, yang membedakan pikirannya dengan pikiran orang sebelumnya apa. Lah itu dikupas satu teori. Intinya itu ketika membaca tulisan itu orang itu akan paham, oh teori strukturalisme itu seperti ini, oh teori hegemoni itu seperti ini, ya, oh teori resepsi itu seperti ini. Nah, dari membaca tulisan itu akhirnya paham, oh langkah-langkah teori ini begini. Nah, itu bisa dikerjakan keluar dari ruangan ini, dikerjakan untuk UASnya bisa, tapi mengumpulkannya nanti waktu ujian. Tuh. Jadi untuk teori sastranya ini bebas ya Pak, referensi apa aja gitu? Bukan bebas, ya, tetapi teori sastra. Bukan semua teori, karena teori ini, ya, teori sastra itu berangkatnya, ya, dari ilmu-ilmu sosial juga. Tetapi yang bisa diadaptasi ke sastra. Kayak teori Karl Marx, ya, teorinya Karl Marx itu kan teori sosial, ya. Bagaimana tuan tanah dengan buruh, ya. Kalau di karya sastra bagaimana diadaptasinya? Oh, ternyata untuk menganalisis kehidupan sosial yang terkait dengan teorinya beliau, sehingga diadaptasi untuk menganalisis fenomena di dalam sastra, ya. Atau arena produksi kulturalnya Pierre Bourdieu, ya. Nah, ini kan teori sosiologi diterapkan di karya sastra. Nah, kayak gitu. Nah, teori sastra itu kan
berhubungan dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Mengapa? Karena manusia ini membawa banyak atmosfer kehidupan. Jadi ketika dibahas psikologi, masalah kejiwaan juga bisa, sosiologi bisa, kemudian dihubungkan dengan sejarah bisa ya. Yang intinya selama berhubungan dengan manusia ya, itu teori itu bisa digunakan untuk analisis sastra. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kan itu dalam bentuk tulisan, itu diketik apa ditulis? Nah, khusus untuk UTS dan UAS ya, diketik. Kenapa? Biar saya lebih mudah untuk membacanya. Karena kan kadang kalau tulisan tangan kadang ada yang sulit dibaca. Nah, nanti kalau bagus ya tulisannya banyak tapi saya nggak bisa membaca, mana bisa saya menilai. Itu ya. Terus untuk laporan baca itu bukunya itu apa? Boleh apa saja atau Nah, nanti gimana? di kontrak kuliah dan di RPS itu ada daftar bukunya, nanti kalian cari. Baik, buku Pak. itu. Terima kasih. Ya. Nanti saya kirimkan menyusul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau ada yang mau tanya tentang saya misalnya, Pak, saya nggak tanya soal kuliah, saya mau tanya tentang diri jenengan dulu. Boleh, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Sudah. Tidak ada. Oke, berarti saya yang bertanya. Ya. Perkenalan dulu, Mbak. Siapa? Perkenalkan, nama saya Kusnul Nur Mawarsari, bisa dipanggil Mawar. Saya dari Pacet, Kembang Belor. Oh, Kembang Belor. Ya, saya dulu pernah ngajar di Amanatul Umas itu. Iya, saya Mana? Belornya. Belornya. Ada anak bahasa Indonesia dulu yang di Belor juga. Iya, saya adiknya Hemi. Oh, kamu adiknya? Iya. Oh, kok kamu mirip ya? Adiknya Hemi ya. Iya. Berarti tahu ya saya pernah ke rumahmu dulu. Iya, pernah yang dulu bilang saya Endel. Sudah. Nah, saya dulu pernah ke rumahnya dia. Iya. Ya, ke rumah kakaknya dulu. Karena waktu apa dulu ya? Waktu PPL atau KKN? KKN. KKN. Oke. Ada lagi yang mau bisa disampaikan tentang dirinya? Enggak. Enggak, karena berarti bocorannya banyak ya. Nanti bisa mengakses buku-bukunya kakaknya. Iya. Ya. Baik PDF dan lain sebagainya itu saya minta semuanya, Mbak. Ya, itu untuk dipelajari. Betulan kakakmu cerdas. Ya, berarti adiknya ya saya nggak mau membandingkan ya, tapi setidaknya bisa seperti kakaknya, berjuang menjadi cerdas juga. Iya. Karena dari rahim yang sama kan gitu. Ya, oke. Geser sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mita Miftahul Muflisa dari Gondang. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Mita Miftahul Muflisa dari Gondang. Siapa? Mita Miftahul Muflisa. Mita. Iya. Mita Miftahul Muflisa. Miftahul Muflisa. Muklisa. Iya. Oke. Dari Artinya Gondang. apa? Artinya Tidak tahu. gak tahu. Kalau Miftahul itu kemungkinan membuka, Muflisa itu artinya orang-orang yang ikhlas, kemungkinan. Iya. Itu. Oke. Harus cari tahu ya kalau nggak tahu namanya. Biar nanti punya mewujudkan itu kan, nama itu harapan orang tuanya, wujudkan. Ya. Terus sekolahnya dulu di Dulu di MA Miftahul Qulub Tawar. Miftahul Qulub Tawar sana. Gondang ke Tawar ya. Iya. Lumayan ya, jauh ya. Atau mondok di Tawar? Enggak, kebetulan rumah saya dekat sama pondoknya. Oh, dekat di situ. Oh, di daerah situ. Iya, Jadi daerah enak Tawar. ya, gak jauh-jauh. Iya. Oke. Suka apa? Hobi apa? Hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Geser yang hitam. Berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Dina Sri Puspitasari dari Siapa?
Dina. Dina Puspitasari. Dina Sri Puspitasari. Dinasi, oh ada sinya. Sri. Sri, oh Sri. Dina Sri Puspitasari. Iya. Oke. Panggilannya? Panggilannya Dina. Dina. Enggak Sri aja. Enggak, itu dari orang Sepah, maksudnya Mbah gitu. Oh. Saya dari Ndawar Blandong. Oh, sana ya, Ndawar Iya. Blandong. Asal SMA saya SMAN 1 Ndawar Blandong. Sama satu Ndawar Blandong. Kesukaan apa? Saya? Heeh. Saya lebih suka memasak, berkebun, nanam-nanam gitu. Paling suka masak apa? Apa? Paling suka memasak apa? Saya lebih suka bikin cake gitu karena saya pas SMA ikut DT double track pastry bakery gitu. Cake, kue-kue kering gitu. Nanti bisa order ke situ ya kalau butuh kue ya. Ya. Nah, itu kan jadi peluang usaha juga. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Perkenalkan, nama saya Nufitalia Rahmawati, bisa dipanggil Siapa Vita. siapa? Nufitalia Rahmawati. Nufita. Nuvita Lia Rahmawati. Lia Lia Rahmawati. Rahmawati. Bisa dipanggil Vita. Vita. Asal saya dari Ngoro. Ngoro sana. Ya. Dari SMA N1 Ngoro. Dari SMAN 1 Ngoro. SMAN 1 Ngoro. Oh, iya saya pernah ngisi materi di sana. Ada Pak Yudi, masih ngajar di sana Pak Yudi. Pak Wahyudi. Oke, enten. Ya. Oke, kesukaannya apa? Hobi. Apa? Hobinya volley. Volley. Iya. Oh, pernah juara volley? Pernah ikut lomba. Lomba. Waktu SD ikut ke kecamatan sama kabupaten, tapi nggak ada itu juara. Waktu SMA enggak juara juga? Waktu SMA cuman ikut lomba di sekolah-sekolahan. Di internal sekolah aja. Iya, waktu itu sempet di SMA Bangsal. Oke. Kok nggak ambil jurusan olahraga aja? Nggak dibolehin. Oh, nggak dibolehkan. Karena sini kan ada jurusan olahraga baru ya. Nggak dibolehkan. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Kok mirip ya? Matanya ini mirip. Adik kakak tanya nih. Enggak, Oh, gitu. beda. Oke, yuk. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulansari, saya asli Malang. Saya SMK 8, Negeri 8 Arjosari. Arjosari. Oh, iya. Oke. Kesukaan apa? Hobi saya mendengar musik, membaca juga, tapi nggak sering membaca, tapi pasti membaca. Oke. Lebihnya mendengarkan musik. Musik apa yang kamu sukai? Saya lebih suka musik barat, kayak paling suka One Direction. One Direction. Oke. Saya satu lagi pertanyaan buat kamu. Ya, Kenapa memilih Universitas Islam Majapahit? alhamdulillah rezekinya di sini KIP, Pak. Oh, di sini KIP. Iya. Jadi prosesnya kamu gimana? Kan Malang kan banyak juga kampus-kampus, tapi kok banyak. memilih di sini gitu kan? Ini menjadi apa ya? Ya, Tanda tanya besar. tanda tanya. Makanya itu saya butuh alasan itu gitu. Awalnya tuh saya ikut UTBK, Pak. UTBK di UM, ambil sama pendidikan bahasa. Tapi emang belum rezeki, jadi saya nggak keterima. Awalnya saya mau daftar di Muhammadiyah, tapi emang kebetulan orang tua saya rezekinya nggak banyak, uangnya masih belum banyak juga, jadi nggak bisa. Terus akhirnya saya kerja, Pak. Kerja masih baru dapat 1 bulan. Ada keluarga saya yang keluarga saya tuh, mbah saya itu punya teman alumni sini, katanya bisa membantu lewat KIP. Alhamdulillah saya keterimanya di sini. Oke, alhamdulillah ya. Kosnya di mana? Di Geraha Majapahit, Geraha Majapahit. sebelah ya. Sebelahnya Undim ini kan ada Iya, stikers, ya, Anda sebelah ada mana? Geraha Majapahit. Ya kan- Kanan, Hah? kanan. Yang kecil, gang kecil apa gang besar? Gang besar. Ada gapuranya Geraha Majapahit gitu. Oke. Keluar dari gerbang Unim ini kanan. Iya, Kak, kantor saya juga di situ. Saya kan juga punya usaha, tapi kantornya di situ. Oh, Penerbitan buku. Ya. Situ. Ayo. Oke. terima kasih.
Next. Perkenalkan, nama saya Marina Dini Ari Pratiwi. Marina Dini Dini Ari Pratiwi. Ari Pratiwi, panggilannya Biasa dipanggil Marina. Rina. Dari Rina Marina. Marina, oke. Dari SMA 1 Bangsal. SMA 1 Bangsal, rumahnya di Bangsal. Bangsal mana? Sidomulyo. Sidomulyo, pasar itu berarti ya? Ya. Uh-uh. Watu. Kesukaannya apa kesukaannya? Jalan-jalan. Jalan-jalan, oh sama ya. Nanti bisa klopan itu nanti. Ya. Kesukaan jalan-jalan, oke. Terakhir, masnya yang paling ganteng ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firman Mauludin dari MA Darul Hikmah asal Kintelan. MA Darul Hikmah di mana itu? Merangkal. Oh, Merangkal. Dari Kintelan Puri. Kintelan. Darul Hikmah itu yang Pondok Alamin itu. Gedung Bukan. Maling, yang Gedung Maling. Yang Al Amin itu si Surodinawan. oh. Tapi Al Hikmah juga yang Gedung Maling. Yang Gedung Maling ya Al Hikmah. Darul Hikmah. Darul Hikmah juga. Darul Hikmah. Berarti sampean mondok di sana. Oke, jadi anak pondok ya ini ya. Aslinya mana? Kintelan Puri. Oh, asli Puri juga, mondok di situ juga. Enak ya, deket ya, maksudnya kok kepingin mulai gitu ya. Oke. Kok mirip ya? Si area matanya ini loh, ini mirip sama itu Dina ya. Dina mirip sama itu, area matanya ini. Dinda, ya. Dinda, ya. Jadi ada kemiripan di situ. Kesukaannya apa, Mas? Main musik. Main musik. Oke. Apa alat musik apa? Terserah. Oh, bisa semuanya. Oh, gitar bisa. Setengah. Yang paling disukai apa? Drum. Drum. Belajarnya di mana? Kan di pondok. Di pondok itu saya sering bermain, maksudnya sering nabung musik gitu. Oh. Nabuh hadra. Terserah. Pokoknya alat musik suka ya. Nanti kalau suka itu karena megang apapun karena suka ya. Feel intonasi musiknya bisa gitu ya. Oke. Thank you. Jadi kayak gitu ya. Jadikanlah kesukaan kalian itu menjadi sesuatu yang berarti dengan mengarsip. Paham maksudnya mengarsip? Portofolio diciptakan ya. Apapun profesinya, kesukaan kalian arsip dengan baik. Salah satu mengarsip itu bisa dengan media sosial ya. Kalau kalian punya kesukaan musik, berarti setiap media sosial uploadan kalian tentang musik gitu ya. Jangan membiarkan media sosial kalian itu campur baur seperti orang-orang pada umumnya. Maksudnya ya, jadikan itu menjadi sebuah saluran yang orang itu nanti akan kangen dan datang kembali gitu loh. Kalau kamu ngupload musik gitu kan, kalau orang pengen mendengarkan musik, suka dengan kamu, akhirnya kembali lagi lihat storymu, lihat apa kayak gitu kan. Yang suka masak tadi ya, lihat cara buat masaknya, dan artinya buat tutorial dan diabadikan kesukaannya itu. Yang jalan-jalan apalagi lah, itu kan bisa difoto kemudian dideskripsikan, tempatnya indah dan lain sebagainya, sehingga orang itu senang balik lagi. Oh, pengen cari review tempat jalan-jalan deh. Nah, lihatnya di Facebook kalian, di TikTok kalian, di Instagram kalian. Jadi jangan hanya dibuat untuk mengumpat ya. Kan banyak sekarang media sosial dibuat untuk mengumpat. Ya, janganlah ya. Itu jadi dosa jariah nanti. Ya. Jadi jadikan kesukaan kalian sebagai sebuah portofolio. Kalau itu portofolio sudah tebal, tidak menutup kemungkinan itu akan mendatangkan rezeki buat kalian. Masa perlu dijelaskan? Ya, yang suka musik nanti gak menutup kemungkinan dia diundang untuk main musik di tempat ini. Saya baru buka kafe, main dong di sini. Oke, kan dapat cuan.
yang suka jalan-jalan, jadi tolong dong saya baru buka tempat ini, tolong direview karena followermu banyak. Begitu juga yang lainnya, semuanya bisa. Jadi jadikan kesukaan itu tidak sekadar kesukaan, tetapi kesukaan itu bisa terpancar dan dinikmati oleh orang lain, bermanfaat. Itu cara membranding diri mumpung masih semester 1. Gitu loh cara menjadi keren, ya. Tapi nggak perlu sombong, ya. Punya kesukaan nggak perlu sombong. Jadi manfaatkanlah apa yang bisa dimanfaatkan, jangan hanya untuk foto-foto biasa, apa ditata. Media sosial itu menjadi portofolio yang baik. Oke, tadi kalian sudah, sekarang saya ganti yang perkenalan, ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni. Sebenarnya kan lucu ya perkenalan di awal sebenarnya. Nah, memang saya orangnya gitu. Saya lahir di Mojokerto, asli orang Mojokerto. Tetangganya ya di ini siapa tadi nama Mawar. Ya agak turun ke bawah tapi ya. Kalau rumah saya itu karena saya memang membuka untuk umum, jadi bisa ditemukan di Google Map dengan mudah. Dengan ketik RPAF atau Shift Jet Nikah atau KKL gitu ya, itu akan ketemu dengan rumah saya. Jadi gampang diakses karena punya map rumahnya. Ada yang mapnya ada rumahnya ada mapnya? Nah, itu salah satu cara saya untuk menciptakan portofolio. Ya, jadi orang tanya rumahnya di mana, nggak perlu Sherlock. Tapi ketika saya Sherlocknya adalah Google Map, ada sebuah nama, loh ini ya. Nah, orang kan sudah gitu. Tapi kalau kita Sherlock langsung dari WA kan juga bisa. Tapi kan B aja, nggak ada kesan apa-apa. Tapi kalau saya Sherlock misalnya RBAF, apa sih Rumah Budaya Ahmad Fatoni. Nah, itu akan ngelink di Google, ngelink di mana ada foto kegiatan apa saja. Oh, gini ya. Orang akhirnya kata O-nya itu sudah melayang-layang otaknya kan orangnya. Nah, jadilah kalian seperti itu. Oke, itu kalau S1 saya dulu UNESA, ambil sastra murni, saya bukan orang pendidikan, ya. Makanya saya ngajarnya mata kuliah sastra, bukan mata kuliah pendidikan, ya. Kemudian S2 karena kecintaan saya terhadap sastra lagi, saya ngambil sastra lagi di UNER, Universitas Airlangga, ya. Kemudian karena masih suka, nah 1-2 ya. Apa sih yang perlu saya lengkapi? Ya berarti saya harus ngambil jurusan yang sama tapi bisa ngajar atau relevan dengan jurusan ngajar saya pendidikan. Saya ngambil pendidikan bahasa dan sastra. Karena saya nggak punya background kependidikan. Ya. Di UNESA karena pendidikan. Maunya masuk ke UNER tapi saat saya mau masuk 2021 itu UNER belum buka. Baru 2022 UNER buka. Kayak gitu. Ya, jadi alma mater saya UNESA dan UNER. Kayak gitu. Ya. Ketika saya jalan-jalan ke kampus kayaknya heboh karena saya UNER gitu ya. Dulu saya menganggap begitu, sama seperti kamu. Tapi setelah saya sering ngisi di kampus-kampus negeri dimanapun, sama. Selama mahasiswa itu nggak membaca, sama. Saya pernah ngisi di UNER dan UNER itu saya tantang mahasiswa UNER. Kalian mau bertanding dengan mahasiswa saya di UNIM? Tapi tidak sekarang, beri waktu 6 bulan. Kalau mahasiswa saya kalah, kalian boleh milih tangan saya untuk dipotong. Nggak ada yang berani. Nah, intinya orang itu kalau mau belajar, nggak peduli alma maternya di mana, ya, bisa melawan siapapun. Ya, kalau nggak percaya banyak dulu menteri yang nggak sekolah, lulusan SD banyak. Ya, kalau kalian membuka pebisnis sukses nggak sekolah banyak. Tapi mereka mau membaca, bukan berarti gak sekolah terus gak membaca dia sukses. Bullshit ya itu ya. Karena setiap kali orang sukses saya datang ke rumahnya mesti ada bukunya. Heran saya. Ya, rata-rata orang sukses kayak gitu. Ya tidak semuanya,
Ada orang yang bisnisnya sukses tapi di rumahnya juga nggak ada buku, juga ada. Tapi ternyata cara berpikirnya itu berpikirnya orang-orang seperti orang-orang yang suka membaca loh. Karena membaca kan nggak karena membaca buku. Wajah kalian saja sudah saya baca. Ini karakternya gini, ini karakternya gini. Banyak dulu mahasiswa itu yang suka, Pak saya kayak gimana, dipikir saya ini kayak paranormal gitu ya. Enggak, itu ada di sastra semuanya. Orang dengan alisnya begini, dengan model bibir begini ya, kalau senyum itu begini, di sastra ada semua. Makanya setiap saya menebak itu benar, karena di sastra diceritakan semua. Nah, jadi mungkin itu saja untuk alma mater. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke rumah saya, ya silakan, tapi saya nggak di rumah, saya di Surabaya Mas Ian. Saya berharap 1 tahun lagi saya bisa kembali pulang dan bermain-main lagi, ya, karena saya suka bermain-main. Ya, apa sih main-main saya? Cari aja di Google, kalian akan tahu permainan apa yang saya sukai gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk buku kalian bisa mengejar melalui RPS dan kontrak kuliah nanti saya kirimkan ya. Mohon maaf mungkin rencananya tadi pendek tapi kok jadinya panjang ya. Harusnya biasanya pendek-pendek saja, tapi 1 jam ternyata ya. Nanti kita lanjutkan lagi dan saya tegaskan mungkin lebih banyak daring. Saya mohon maaf karena saya sedang fokus di riset saya. Diduga promotor saya, penguji profesor saya itu selesai 10 tahun. Kalau nggak dikurangi fokusnya saat ujian itu loh, ujian proposal ya, saya diduga kamu nggak bisa lulus tahun ini. Kok bisa Pak? Kenapa begitu? Risetmu ini banyak, luas dan dalam. 10 tahun baru kamu bisa lulus ya, kayak gitu. Tapi rencananya itu sudah mau dipangkas sama promotor, kemudian promotor berubah pikiran, disuruh melakukan semuanya. Ya semoga saja dalam 1 tahun itu bisa, tapi nggak saya garap dalam, luas saja ya, dalamnya nanti setelah lulus ya. Makanya rekan-rekan saya mungkin sudah banyak yang sudah mulai seminar hasil dan lain sebagainya. Harapan saya ini banyak, yang penting terpenuhi sedikit ya untuk saya ujikan, semoga bisa lolos. Karena saya juga melahirkan teori baru di riset saya, strukturalisme profetik. Nanti kalau itu sudah diakui para profesor penguji, akan saya ajarkan di UNIM sini, tentunya untuk teori sastra yang baru, bukan benar-benar baru ya, tapi itulah kenapa kalian nanti di akhir semester saya minta untuk merefleksikan teori. Orang ini terpengaruh dengan siapa? Kalau teori baru saya merespon Purborejo dengan Kunto Wijoyo, pemikiran barat dengan orang Indonesia, saya gabungkan ya, saya respon dan menjadilah teori saya kayak gitu ya. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian, nggak ada yang ditanyakan ya, sudah ya, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa